Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita awali ngaji kita malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ketiga ini agak spesial. Di samping alhamdulillah jemaahnya semakin banyak bertambah, undangannya juga bertambah. Hari ini udah langsung ready di depan kita. Mudah-mudahan minggu depan nasi begadang. Kalau nggak ada nasi begadang ya kita begadang nungguin nasi datang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. Ya. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun shadidun bayadus siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad atau ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Lanjut baca dulu apa terjemahin dulu? Terjemah dulu. Hadis yang kedua dari Umar radhiyallahu taala juga. Aidan itu artinya juga. Jadi hadis yang pertama dari Umar, hadis yang kedua juga dari Umar. Makanya dari Umar radhiyallahu taala anhu juga qala berkata Umar bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Bainama itu ketika kami duduk inda di sisi atau bersama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ya, zata yaumin, satu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Waalaikumsalam warahmatullahi. Tola'a datang. Ya, terjemahkannya datang ya. Tola'al badru alaina. Ya kan? Telah datang pada kita al-badr ya Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang kepada kami laki-laki yang bajunya sangat putih, bajunya. Sadidu bayadus siyab. Sangat hitam rambutnya. La yuro, tidak terlihat. Yuro majhul, tidak dilihat. Maksudnya tidak terlihat. Tidak terlihat darinya atau atasnya asarus safari, bekas perjalanan jauh. Maksudnya gini, ada orang datang ya, bajunya putih banget, rambutnya hitam sekali ya. Tidak terlihat kalau dia itu habis dari perjalanan jauh. Ya rileks gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada satupun di antara kami yang kenal dengan
dengan orang itu, ya. La ya'rifuhu, dan tidak mengetahui dia, ya, minna dari kami ahadun seorang pun. Maksudnya tidak ada seorang pun dari kami yang kenal dengannya. Sampai ia duduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya duduk dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada, kemudian menyandarkan rukbataihi, dua dengkul, lutut, ya, dengkulnya ke kedua dengkul Nabi. Hi yang pertama kepada si rajulun, hi yang kedua kepada Nabi, ya. Maka kemudian ia menempelkan dua dengkulnya kepada dua dengkul Nabi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Kaffaihi, dua telapak tangan, fakhidai, dua paha. Wa qala, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahu saya, kalau bahasa kita, kabari saya, atau ajarkan saya, anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Islam itu, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, kamu mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, kamu berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk melakukan perjalanan. Ilaihi, kepada bait, sabilan, jalan. Maksudnya wa tahujjal baita, dan kamu berhaji al baita, ke Baitullah, ke rumah Allah, in istata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, kepada Ka'bah itu, sabila, melakukan perjalanan. Qala sodakta, yang laki-laki tadi berkata, cocok. Sodakta itu benar. Nanya tapi komentar benar. Ya, dia nanya tapi membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami kaget. Fa'ajibna lahu, kami kaget pada orang itu, lahu, pada laki-laki itu. Yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dia juga yang membenarkan. Dia bertanya kepada Nabi, tapi dia juga yang membenarkan jawaban Nabi. Ya, dosen lah ini. Dosen kan gitu, nanya tapi qala fa akhbirni anil Islam. Kemudian dia bertanya lagi, berkata lagi, informasikan kepadaku apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ia berkata, Nabi menjawab, kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu juga beriman bil qadari, dengan ketetapan khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, dia jawab lagi, kamu benar.
Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Dia berkata lagi, kabari aku, kasih tahu aku, ajarkan aku tentang ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu, kata Nabi, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat Allah. Seakan-akan kamu melihatnya, kembali kepada Allah. Fa illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak melihatnya, melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia bertanya lagi, ajari aku tentang, atau kasih tahu aku tentang hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, tidaklah al-mas'ul yang ditanya anha, tentang kiamat, bi'a'lama minas sa'il, itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, berkata lagi laki-laki itu, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kasih tahu saya tentang ciri-ciri kiamat. Haknya kembali ke saat. Qala antalidal amatu rabbataha. Nabi menjawab, melahirkan, budak melahirkan. Yang pertama tandanya, budak melahirkan tuannya. Antalida akan melahirkan al-amatu, budak perempuan, rabbataha, tuannya. Maksudnya budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antara hufatal aratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, kata Nabi, ciri-cirinya kamu akan melihat al-hufatal arati. Hufah itu orang yang bertelanjang kaki, nyeker, ya. Al-murata yang apa? Wacak-wacakan itu, compang camping, ya. Baju pakaiannya kusut, ya. Compang camping. Al-alata yang miskin. Nanti ciri-cirinya kiamat itu kamu akan melihat ada orang yang berkakinya nyeker, pakaiannya compang-camping, miskin pula, ri'a asya'i. Ri'a itu artinya mengembala. Asya'i domba. Yang kerjaannya mengembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba tinggi-tinggian bangun, tinggi-tinggian buat gedung. Yatatawalun itu tola itu tinggi atau panjang, tinggi, ya. Nah, kalau gedung tinggi, ya kan? Nah, kalau tol panjang. Makanya disebut jalan tol. Disebut jalan tol. Itu jalan tol karena panjang. Lurus. Ya, gak harus lurus. Tol asalnya dari bahasa Arab. Tul artinya panjang. Syari tul. Gak bisa nyomong tul, susah. Tol. Tol itu bahasa Arab. Tol itu bahasa Arab. Itu Istiqlal ya bahasa Arab. Istiqlal itu bahasa Arab. Merdeka. Terus Katulistiwa itu bahasa Arab. Apa itu aslinya? Khotul istiwa. Khot artinya garis, istiwa artinya lurus, garis tegak yang lurus. Istiwa namanya. Katulistiwa, susah nyebutnya. Katulistiwa. Banyak sekali bahasa Arab itu.
Yang Gapura. ghafurun, gapuran. Nanti kita bahas. Ya, yatatawalun wazannya sama dengan yatasabakun, saling berarti berlomba-lomba. Yatasaalun saling bertanya, yatasabakun saling berlomba-lomba. Yatatawalun saling tinggi-tinggian fil bunyan dalam membangun bangunan. Summa intolako, kemudian laki-laki itu tadi pergi. Intolako itu jadi bahasa Indonesia juga loh ini. Intolako ini bertolak kan bahasanya pergi kan, kemudian dia bertolak menuju Jakarta. Intolako ini tapi bukan bertalak ya, tolak sama. Tolak kalau laki nyuruh istrinya tolak ya berarti nyuruh istrinya pergi maksudnya. Ya, falabistu maliyan. Kemudian aku tinggal. Tu-nya siapa yang ngomong tu? Oh, Umar. Ya, falabistu maliyan, kemudian aku tinggal maliyan beberapa lama. Ya, saya tetap di situ. Yang laki-laki itu pergi, nah Umar tinggal di situ bersama Nabi. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, "Ya Umaru, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa tadi yang bertanya? As-sa'il, sa'ala artinya bertanya. Orangnya sa'il. Yang ditanya mas'ul. Tadi di atas mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, gitu dia. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, aku menjawab, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui. Qala, Nabi menjawab, Nabi berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka sesungguhnya laki-laki itu adalah Jibril atakum yang datang kepadamu, yu'allimukum mengajarkan kamu, dinakum agama kamu. Dil minum dulu. Seruput dulu. Oke. Ini panjang banget ini syarahnya nih. Sedapatnya aja ya malam ini ya. Dapatnya aja. Enggak selesai enggak apa-apa. Cenderung ngaji. Kalau cepat selesai saya enggak disuruh ngaji lagi. Saya berburu. Semakin cepat selesai, semakin berkurang rezeki saya minum bandrek. Kalau ini selesai besok minggu depan enggak dapat begadang. Oke, kita mulai. Hadza hadisun azimun. Ini adalah hadis yang agung. Qad ishtamala ala jami'i wadha'ifil a'maliz zahirati wal batinati. Ulang, cepetan ya? Ya. Qad ishtamala ala jami'i wadha'ifil a'mali az-zahirati wal batinati. Ya, sungguh ishtamala telah mencakup, hadis ini telah mencakup ala jami'i wadha'ifil a'mal az-zahirah, mencakup seluruh wadha'if itu jamak dari wazifah. Wazifah itu apa? Tentuan atau fungsi atau aspek, ya, ketetapan, mencakup seluruh aspek al-a'mal, aspek perbuatan, mana sudah ya al-a'malu al-a'mal az-zahirah, yang zahir, wal batinah, maupun yang batin. Wa ulumus syari'ati kulluha raji'atan ilaih. Dan ilmu-ilmu syariat semuanya ya, merujuk kepada hadis ini. Raji'atan tuh, rujuk tuh, bahasa Arab juga tuh. Rujuk. Raji'ah. Wa mutasya'ibatan. Wa mutasya'ibatun minhu. Yang tadi raji'atan oleh raji'atun ilaih boleh. Wa mutasya'ibatun minhu,
dan semuanya adalah cabang dari hadis ini. Mutasyaibah itu cabang, sya'bun ya, sya'ab. Ada hadis al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Ada ya? Nah itu. Syu'batun sama ya akadnya dari sini. Ya. Jadi ilmu syariat semuanya merujuk kepada hadis ini dan cabang-cabang dari syariat juga merujuk kepada hadis ini. Lima tadamanahu min jam'ihi ilmas sunnati, disebabkan apa yang tadammanahu dia kan dikandungnya, tadammana ya, mengandung yang terdapat di dalamnya. Lima tadammanahu. Kenapa? Karena apa yang terkandung di dalam hadis ini ya, min jam'ihi ilmas sunnati, dari seluruhnya berkaitan dengan ilmu hadis atau ilmu sunnah. Fahuwa kal ummi lis sunnati, maka hadis ini seperti ibu pada hadis atau sunnah. Kama sumiyat al-Fatihah ummal Quran, sebagaimana dinamakan al-Fatihah sebagai ummul Quran, maka hadis ini dinamakan ummus sunnah. Kenapa begitu? Lima tadammanathu min jam'iha ma'anil Quran. Disebut ummul Quran Al-Fatihah itu karena apa yang terkandung di dalamnya mencakup segala makna Al-Quran. Sama itu juga lima tadammanahu min jam'ihi ilmas sunnah. Kalau hadis ini apa yang tercakup di dalamnya mencakup seluruh aspek ilmu dalam hadis. Kalau dalam Al-Fatihah mencakup di dalamnya seluruh aspek tentang ilmu makna Quran. Deal ya? Wa fihi dalilun ala tahsinis thiyabi wal hayati wan nadhafati 'inda ad-dukhuli 'ala al-ulama'i wal fudala'i wal muluki. Wa fihi, dan di dalam hadis ini ada dalil ya, petunjuk atau dalil ala untuk atas tahsinis thiyab, membagusi pakaian. Maksudnya gini, hadis ini menjadi dalil mengenakan pakaian yang bagus, wal hayati, bentuk atau penampilan yang rapi, wan nadhafati, dan bersih, inda dukhuli alal ulama, ketika menemui, masuk atau yaitu ya mau ngaji ya. Alal ulama'i wal fudala, dan orang-orang yang mulia, wal muluk, dan penguasa. Fa inna Jibrila ata mualliman linnasi bihalihi wa maqalihi, maka sesungguhnya Jibril itu datang untuk mualliman, mengajarkan linnasi kepada manusia, bihalihi, dengan keadaannya, wa maqalihi, dan ucapannya. Oke. Jadi hadis ini adalah hadis yang agung. Kita ulas sedikit. Saking agungnya, kemudian hadis ini kata ulama disebut sebagai ummus sunnah. Ya, kalau Al-Quran punya ummul kitab atau ummul Quran yaitu Al-Fatihah, maka hadis juga punya ummus sunnah yaitu hadis tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Itu
Gitu ya. Kenapa? Karena aspek agama itu ada di dalam ini. Islam, iman, ya itulah kehidupan kita ini kan itu. Islam isinya ibadah tadi kan ya. Sholat, puasa, sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iman isinya kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, malaikat hari akhir, dan terus ihsan. Ihsan ini bagaimana mengisi kebaikan, mengisi dengan kualitas yang lebih pada kedua aspek yang di atas. Sholat, Islam. Supaya sholatnya berkualitas, diberi ihsan. Makanya kalimatnya anta'budallah ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kamu sholat seakan-akan melihat Allah. Kalaupun gak ngelihat, karena memang kita gak bisa lihat Allah, fa'innahu yara. Kita tetap di dalam hati ini meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Oke ya? Deal? Nah, terus Jibril datang. Datangnya Jibril itu ngajarkan manusia. Yang diajarin bukan cuma yang diceritain sama Umar ini aja, tapi juga keadaan beliau itu juga mengajarkan kepada kita. Jadi kalau mau ngadep, mau ngaji, itu ada adabnya, ya. Mau ketemu ustaz gitu, mau ngaji sama ustaz, mau setoran hafalan sama ustaz, dia pakai pakaian yang bersih, rapi, wangi. Ya mandi dulu lah, wudu gitu. Terus nemuin ini juga, ya enggak apa-apa. Mau ngadep gubernur misalnya, ya tetap harus rapi, diusir Satpol PP kalau enggak. Ya, apalagi ngadep sama kiai. Oke ya, lanjut. Wa qawluhu la yura alaihi asarus safar. Ucapan atau kalimat la yura alaihi asarus safar. Al-masyhur dummal ya'u min yura. Yang masyhur riwayatnya ya-nya didomahkan. Didomahkan ya sehingga yura, ya. Mabniyan majhul lima lam yusamma fa'iluh. Kenapa? Karena fa'ilnya tidak disebut. Oke ya. Wa rawahu ba'dhum bin nunil maftuhah. Sebagian ada yang meriwayatkan dengan nun yang difathahkan. Jadi bunyinya gimana? La nunnya difathahkan pakai nun fathah. Lanaro. Ya. Kami tidak melihat. Di fi'il mudhari, ya, dhamirnya mustatir, takdiruhu nahnu la nara. Kilahuma sahihun, dan keduanya riwayat itu baik la yura maupun la nara, dua-duanya sahih. Wa qawluhu wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi. Ucapan wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi wa qala ya Muhammad, ya. Tadi udah ya artinya ya, wa hakadza huwa al-masyhur sahih. Yang ini yang masyhur dan sahih. Kalimat wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi. Ya, dia meletakkan kedua telapak tangannya ke atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, warwahun Nasa'i bimaknahu. Ada yang meriwayatkan lain yaitu Imam Nasa'i dengan makna yang sama tapi redaksinya beda. Wa qala fa wada'a yadayhi ala rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut dengkulnya Nabi. Jadi posisinya hadis tadi mana? Ya kan? Nah,
Tadi lutut sama lutut disandarkan, ya. Terus tangannya ditaruh di atas paha Nabi. Lah kalau yang ini riwayat lain dari Nasai, lutut sama lutut disandarkan, terus tangannya juga ditaruh di atas lutut Nabi. Ya. Ya. Fa'irtafa al-ihtimal alladhi fihi lafdhu kitab fi lafdi kitabi Muslim. Ya. Fartafa'a al-ihtimalu alladhi fi lafdi kitabi Muslim. Ya. Maka yang dimaksud, maka inilah yang dimaksud yang terdapat pada lafaz kitabnya Sahih Muslim. Fa innahu qala fihi, maka sesungguhnya ia berkata fihi fawado'a kaffaihi ala fakhzaihi wa huwa muhtamilun. Jadi gini, maksudnya naruh tangan di atas paha, yaitu maksudnya sama dengan naruh di atas lutut, ya. Paha sama lutut sama aja. Kan lututnya ada di depan. Gini ya contohnya ya. Ini lutut, terus lutut kan ketemu lutut gitu kan? Ya. Karena lututnya udah ketemu lutut, mesti tangannya itu ditaruh. Ya mau nggak mau, kalaupun di pangkal lutut, mesti ada bagian tangannya yang di atas pahanya. Naruhnya gini kan? Karena kalau di depan kan udah nyender lututnya, ya kan? Mesti kan begini naruh tangannya. Nah, waktu begini ya ada bagian telapak tangan yang juga menempel di paha. Maka kemudian dia muhtamil. Maknanya sama, maksudnya sama antara lutut maupun yang paha. Apa? Waqad astafidu min hadzal hadis. Nah, ini berikutnya. Dan saya telah astafidu mengambil faedah min hadzal hadis, dari hadis ini, min hadzal hadisi annal islama wal imana haqiqatani mutabayyinatani lughatan wa syar'an. Bahwa Islam dan iman itu hakikat dari kedua-duanya itu berbeda secara bahasa maupun secara syarat. Ya, asal katanya kan mutabayyinatani, itu dua-duanya yang dijelaskan masing-masing gitu loh ya. Hakikatnya dijelaskan masing-masing, maksudnya berbeda. Lughatan wa syar'an. Oke ya. Wa hadza huwa al-aslu fil asma'il mukhtalifah. Wa hadza, dan ini adalah yang asal dalam setiap nama yang berbeda. Artinya begini loh, bahwa setiap nama atau sebutan itu mesti punya istilah secara bahasa dan secara syarat. Lughatan wa syar'an, lughatan wa istilahan. Atau kalau bahasa Jawanya apa namanya? Terminologi. Secara bukan. Terminologi kan istilah. Satunya lagi apa, Gus? Etimologi dan terminologi. Kalau epistemologi secara filsafat ya, lain lagi. Etimologi dan terminologi. Dua yang beda, lughatan wa syar'an. Segala aspek atau segala banyak kata, nama dan lain sebagainya itu mesti kadang-kadang
Dia dua hal yang berbeda pendekatannya dalam pendekatan bahasa maupun syara. Contoh, sholat misalnya. Sholat itu berbeda antara dia secara bahasa dengan dia secara syariat. Ya kan? Sholat secara bahasa apa? Doa. Doa ya. Nah, secara syariat sholat itu apa? Ya, kullu qaulin wa af'alin muftatahatun bitakbiratul ihram wa muhtatamatun bitaslim. Itu ya. Salat misalnya. Puasa, misalnya saum. Puasa itu apa? Saum. Imsak, menahan. Jadi segala apapun yang urusan menahan namanya saum. Berarti kebelet juga saum. Karena ada yang ditahan. Tapi secara syar'an dia berbeda. Ya. Ya kan, menahan segala sesuatu ya. Dari hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, hubungan dan lain sebagainya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Gitu. Jadi dia mesti dua hal yang dua-duanya untuk penjelasan dengan pendekatan syar'an dan lughatan wa syar'an. Maka iman secara bahasa akan berbeda dengan iman secara istilah. Gitu ya. Islam secara bahasa juga berbeda dengan Islam secara istilah. Oke? Islam secara bahasa apa? Asal katanya dari sulasinya apa? Aslama yuslimu, maknanya salah. Kalau selamat salima yaslamu, alima ya'lamu. Selamat artinya. Aslama berserah diri. Maka di Quran disebutkan wa may yab'inad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama ya, sesungguhnya ad-dina innad-dina indallah, di sisi Allah adalah al-Islam. Maksudnya berserah diri, pasrah. Ad-din itu apa? Agama. Bahasa kitanya agama. Terjemahnya. Kalau secara ini bahasa din itu artinya kepatuhan atau ketundukan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Maka semua kata yang terbentuk dari 3 huruf dal, ya dan nun ya, itu maknanya mesti tunduk dan patuh. Ad-din, tunduk dan patuh dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, dari makhluk kepada khaliq. Ad-dain, dain juga dal, ya dan nun kan? Itu juga maknanya ketundukan dan kepatuhan, yaitu ketundukan atau kepatuhan orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang. Dia harus patuh, dia harus bayar hutangnya. Pegadaian misalnya. Ada yang senyum. Itu ya. Al-Islam, jadi ketundukan, kepatuhan yang terbaik di sisi Allah adalah berserah diri. Makanya kemudian agama ini diberi nama Islam karena berisi dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Tuh. Islam. Jadi beda-beda mana aspeknya. Iman pun begitu. Ya. Iman apa? Asalnya dari mana? Dari apa? Kata apa? Sulasinya? Aminah. Aminah kan? Aminah. Ya'manu artinya aman, selamat. Aman, tenang. Terus dapat tambahan amana yu'minu. Imanan. Mazid berarti. Iya. Amana yu'minu. Kalau Waras bacanya yu'minu. Quraisy bacanya yu'minu. Ya. Nabi juga gitu. Nabiun bacanya nabiyun. Ya kan? Tapi kadang-kadang ya tetap ada yang hamzahnya hamzah qata'.
Maknanya berbeda. Ya, kalau aminah dia aman, amanah maknanya yakin dan percaya. Seakar juga dengan kata amanah, istinya juga yakin, percaya dan aman. Artinya apa? Artinya orang yang menjaga amanah, orang yang diberi amanah itu dia diberi keyakinan supaya dijaga biar aman. Kan seakar kan maknanya kan? Makanya kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman atau tidak sempurna iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Karena kalau dia tidak tunaikan amanah, itu ada banyak yang gak aman. Ya. Orang tidak aman, orang tidak yakin dan tidak percaya. Padahal Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil 'adl. Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah itu kepada yang berhak, ya, ahlinya, yang punya. Kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Sehingga kemudian perintah untuk menunaikan amanah sama kuatnya dengan perintah untuk menetapkan hukum dengan adil. Ya. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Kita lanjut. Waqad yatawassa'u fihi ma asyar'u. Kadang-kadang menjadi lebih luas fihi ma dalam kedua istilah itu lughatan dan syar'an. Asyar'u yang kalimat makna secara syar'i. Maksudnya begini, makna syar'i biasanya lebih luas daripada makna lughatan. Kadang-kadang qad, kalau ada qad ketemu dengan fi'il mudhari, maknanya biasanya kadang-kadang. Dan kadang-kadang makna secara syar'i itu lebih luas dari di antara keduanya. Maksudnya antara secara bahasa dan lughat, bahasa dan lughatan wa syar'an, itu makna syar'an lebih luas. Wa yutlaqu ahaduhuma 'alal akhar 'ala sabilit tajawuzi, dan satu sama lain mewakili, ya, yutlaku, ya, dan telah mewakili ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, alal akhar, atas yang lain, ala sabilit tazawwuj, atas jalan at-tazawwuj ke kesatuan. Tazawwuj lagi. Ingatannya tazawwuj terus, ingat beda, tajawuz, ya, ala sabilit tajawuzi. Bukan tazawuj. Bukan tazawuj kawin. Pak. Iya. Ya. Dan salah satu di antara keduanya mewakili yang lain karena ada kesamaan. Oke. Paham nih? Lanjut. Jam berapa nih? Oh itu. Wa qawluhu fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kalimat kami kaget pada orang itu. Dia bertanya dan dia juga yang membenarkan. Innama ta'ajjabu min dzalika, sesungguhnya innama kayak kemarin ya maknanya. Hanyalah kan ya? Bahwa hanyalah, sesungguhnya hanyalah keheranan itu karena peristiwa tersebut, min dzalika, ya, li'anna ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dibawa oleh Nabi, ja'a bi maknanya dibawa. Ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu illa min jihatih,
tidak diketahui, ya la yu'rafu illa min jihatihi, tidak diketahui kecuali dari perantara Rasulullah SAW. Loh kok bisa? Nah, dia nanya sama Nabi tapi kemudian dia benarkan. Padahal biasanya kalau Nabi tahu itu ya kita baru tahunya dari Nabi. Logikanya orang ini nanya mestilah dia belum tahu. Kok dia nanya barang dikasih tahu, rupanya dia udah tahu. Gitu ya. Walaisa hadza as-sailu mimman arafa bi liqa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah orang yang bertanya ini, walaisa hadza as-sailu, dan bukanlah ini orang yang bertanya mimman arafa bi liqa'in Nabi, orang yang mimman urifa, orang yang diketahui bi liqa'in Nabi, pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala bisima'i minhu, juga tidak pernah mendengar Nabi ngomong. Summa huwa qad sa'ala su'ala, kemudian dia telah bertanya tentang suatu pertanyaan. Arifu muhaqqiqin musaddiqun. Arifu Arifu muhaqqiqin musaddiqun. Naatnya musaddiqun. Dia mengetahui hakikatnya, ya, dan membenarkan. Kalau arifun, kalau mau naat arifun muhaqqiqun musaddiqun. Dia mengetahui, dia menguatkan, musaddiqun dia membenarkan. Ya boleh aja. Ya, kalau arifu muhaqqiqin, dia mengetahui hakikatnya, hakikat yang dia tanya. Wa musaddiqun, dan membenarkan apa yang dijawab. Atau arifun muhaqqiqun musaddiqun, dia mengetahui, muhaqqiqun menguatkan, musaddiqun membenarkan. Fata'ajjabu min dzalika, maka kemudian ta'ajjabu, mereka semua heran dengan peristiwa tersebut. Oke. Masuk ke Islam, iman. Islamnya belum nih. Ya. Islamnya masih lama maksudnya. Ya. Qauluhu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Al-imanu billah wa at-tasdiqu bi annahu subhanahu mawjudun mausufun bi sifatil jalali wal kamali. Kamu beriman kepada Allah dan para malaikat dan kitab-kitabnya. Maksudnya adalah al-imanu billah itu huwa, yaitu at-tasdiqu, membenarkan, bi annahu, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu yang maha suci, maujudun, itu maha maujud, mausufun, yang disifati, bisifatil jalali wal kamali, dengan sifat-sifat al jalali yang mulia, yang agung, wal kamali, dan sempurna. Munazzahun an sifatin nuqsi, dan membersihkan atau menjauhkan, munazzahun an sifatin nuqsi atau sifatin naqisi, dari sifat-sifat yang kurang, yang lemah. Wa annahu wahidun, dan bahwa sesungguhnya Allah itu, atau bahwa sesungguhnya iman itu ya, wa annahu, dan bahwa sesungguhnya hu, kembali kepada iman, membenarkan bahwa Allah itu wahidun, Allah itu esa, hakun, maha benar, somadun, maha menjadi tempat
bergantung. Allahu Somad aja nggak ngerti maknanya. Allah tempat bergantung. Makanya Ustaz Somad tempat bergantung. Iya, walaupun kecil. Ya. Udah pade langsung aja. Kalau memang bergantung kemana? Karena Somad itu tergantung. Berarti Allah tempat bergantung. Iya, nggak apa-apa, mau bergantung sama Allah nggak apa-apa. Cuma nggak nyantel. Bergantung kan nggak harus nyantel kan? Kuping itu gantung situ. Nempel apa gantung itu? Hah? Nempel plus gantung. Lah iya makanya. Kan mana gantung nggak harus nyantel. Kalau sepuran lo kan? Sepuran ini. Untuk majelis apa? Tapi kacangnya minta kan? Kita kan ngukur dulu awalnya. Fardun. Apa fardun? Sendiri. Kalau pakai dot Wajib. wajib. Khaliqu jami'il makhluqat, yang menciptakan, yang maha menciptakan seluruh makhluk. Mutasarrafun fima yasha, yang berbuat fima yasha, pada segala apa yang ia kehendaki. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Yaf'alu fi mulkihi ma yuridu, yang Allah itu yaf'alu, berbuat fi mulkihi, dalam kerajaannya, ma yurid, apa yang ia inginkan. Ya. Hah? Jadi Yurid keinginkan apa kehendaki, jadi gak mau sama jadi. Parah Pade provokator aja. Nah, kalau sama dia aja yang ngajar. Provokator Pade berarti. Sama diinginkan apa bedanya tak? Hah? Yang dikehendaki sama diinginkan. Nah, beda. Kalau sama yang diinginkan kan, misalnya ini tadi hangat terus diinginkan. Baru bisa diminum. Kalau masih hangat nggak bisa diminum. Kalau udah diinginkan kan, dingin kan? Dingin kan? Nggak bisa diminum. Kopi panas nggak bisa diminum, itu bedanya. Gak bisa dikehendaki juga ya. Ini nggak saya kehendaki udah datang. Kalah Pade. Pade bang kalah darahnya. Yurid itu apa artinya yurid? Yang la yurid, mau kan? Mau kan ya? Ya ada. Yurid, dia mau. Ana urid, saya mau. Wa Anti turid. Wallahu ya aluma yurid. Asik. Nah, iya. Jangan kayak yang viral itu. Aku pulo, kamu sampean. Kalau aku kerokok, ya nggak mungkin mas. Ya kan gitu kan. Dek, aku bahasa Jawanya apa? Aku pulo. Kalau kamu sampean. Kalau aku sama kamu, ya orang mungkin mas. Ya aku orang kue. Ya kan gitu. Mustahil. Wal imanu bil malaikati, dan iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Huwa at-tasdiqu bi annahum ubadun. Ubad jamak dari abid. Mukarramun. Ubadun mukramun. Ubadun mukramun. Mukram itu yang mulia. Hamba-hamba yang mulia atau dimuliakan.
la yasbiqunahu, yang tidak pernah mereka itu, para malaikat itu mendahuluinya Allah. Mereka itu tidak pernah mendahului Allah bil qauli, dalam ucapan, wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka itu dengan perintah Allah ya'malun, mengerjakan. Maksudnya begini, malaikat itu nggak pernah duluin Allah dalam hal ucapan. Maksudnya gini, malaikat Jibril itu nggak pernah iseng-iseng turun ngasih wahyu sebelum disuruh. Nunggu disuruh baru turun. Mainlah ke bawah sama Nabi. Oh enggak gitu, enggak. Nah disuruh turun baru. Makanya tuh la yasbiqunahu bil qaul, ya. Wahum bi amrihi ya'malun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintah, ya. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya kan? Deal. Wal imanu bi rusulillah, rusul, ya, rusul jamak dari rasul. Rasulun jamaknya rusul. Huwa annahum shadiquna, bahwa sesungguhnya hum, para rasul itu, shadiquna, selalu benar, fima akhbaru bihi anillah, dengan apa akhbaru yang mereka kabarkan, mereka sampaikan, bihi dengannya, anillah dari Allah. Maksudnya gini, para nabi itu selalu benar dalam menyampaikan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyadahum bil mu'jizat, ya. Allah menguatkan mereka, ayyada, ya, dari kata tangan, ya, tangan, ngasih turun tangan, ya, ayyada, ngasih tangan, ngasih pertolongan, menguatkan, bil mu'jizat, dengan aneka mu'jizat, ad-dallatu ala bil mu'jizat ad-dallati ala sidqihim, mu'jizat yang menjadi dalil atau tanda atas kebenaran mereka. Wa annahum balaghu anillahi risalati, dan sesungguhnya mereka itu menyampaikan dari Allah risalahnya. Mereka itu menyampaikan risalahnya dari Allah. Wa bayyanu lil mukallafin, dan mereka menjelaskan lil mukallafin, bagi mukallaf, orang yang memiliki beban taklif, ma amarahumullahu bih, apa yang Allah perintahkan dengannya. Wa annahu yajibu ihtiramuhum, dan bahwa sesungguhnya wajib ihtiramuhum, memuliakan mereka, wa alla yufarriqa baina ahadim minhum, dan hendaknya tidak membedakan antara yang satu, nabi yang satu dengan nabi yang lain. Maksudnya begini, kita tidak membenarkan sebagian dan mendustakan sebagian yang lain. Nabi itu semuanya benar, tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Luar biasa, bro. Kurang semua tadi dibaca. Bolong kurang semua hati. Orangnya dikit-dikit doang, sing hafal tok, sing ora hafal ya ora jago. Ora dibaca wong ora hafal. Lanjut, wal imanu bil yaumil akhir. Apa itu iman dengan hari akhir? Sampai qadar lah, ya. Siap. Huwa at-tasdiqu bi yaumil qiyamati. Ya. Hari kiamat itu apa? Yaumil akhir itu adalah membenarkan dengan hari kiamat. Wa ma ishtamala alaihi minal i'adati, dan apa yang mencakup alaihi atas hari kiamat itu, minal i'adati, seperti
i'adah, kembali. Maksudnya hidup ba'dal maut, sesudah mati. Jadi membenarkan tentang adanya hari kiamat, termasuk di dalamnya membenarkan kehidupan sesudah kematian, kebangkitan maksudnya. Wal hasyru dan wan nasru. Ya. Hasyr itu apa? Kumpul. Nasr juga kumpul. Dan maksudnya dan membenarkan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Wal hisabu, Hari perhitungan. Kobu semua bi berarti ya. Wal hasri ya. Wa ma istamala alaihi minal i'adati ba'dal mauti wal hasri wan nasri wal hisabi, dan hisab perhitungan, wal mizani, dan timbangan, wasirati, dan menempuh sirat atau jalan, wal jannati wan nari, dan surga serta neraka. Wa annahuma, dan bahwa huma kembali kepada jannah wan nar, dan bahwa surga dan neraka itu keduanya thawabuhu wa jazaohu lil muhsinina wal musiin, merupakan tempat membalas ya, pahala dan balasan bagi orang yang muhsin berbuat baik, wal musiin, dan berbuat buruk. Musiin itu maksiat. Ila ghairi dzalik mimma sahha minan nakal, sampai pokoknya semua yang disebutkan dari sekian banyak nas-nas yang sahih, baik Quran maupun hadis. Kan Quran hadis banyak menyebutkan tentang hari kiamat. Wal iman bil qadari, dan iman tentang terhadap qadar. Apa itu qadar? Huwa at-tasdiqu bima taqaddama dzikruhu, yaitu membenarkan dengan segala apa yang sudah terdahulu penyebutannya. Taqaddama dzikruhu, maksudnya membenarkan tentang apa yang sudah disebutkan terdahulu. Yang tadi loh, membenarkan membenarkan iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, dan hari akhir. Wa hasiluhu ma dalla alaihi qauluhu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan disertai ya hasil itu ya hasil, maksudnya dan disertai keimanan atau percaya ma dalla alaihi, sebagaimana yang telah ditunjukkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi yang diciptakan enggak cuma kita, tapi apa yang kita kerjakan juga diciptakan oleh Allah. Nah, itu kita harus imani, harus kita percaya. Wa qauluhu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan berdasarkan ukuran. Jadi ada ukuran. Makanya kadar gitu di bahasa Indonesia kadar. Jangan pakai kadar Usman nanti jadinya. Ya, kadar di bahasa kita kadar. Namanya qadar itu ukuran. Makanya Pak Quraisy itu bilang, qadar itu apa? Kata beliau, qadar itu adalah ukuran yang sifatnya umum. Qadar itu ukuran yang sifatnya umum, gitu kata Pak Quraisy. Sehingga misalnya kalau Anda api itu ukurannya panas. Itu ya, es itu ukurannya dingin. Nah itu qadar gitu. Air itu kena air basah. Nah, gitu loh maksudnya ya. Itu ukuran qadar itu maksudnya itu. Nah, kita mau kena air apa enggak? Nah, disitulah namanya peran amal, peran perbuatan.
Ya kalau mau kena air hujan-hujanan. Kalau nggak mau kena air berteduh. Tapi ukurannya kalau kena air hujan mesti kalau kena api ya mesti panas. Kalau napasnya habis mati. Ya matinya kayak apa? Amal. Makanya di situ bilang khalaqnakum wa ma ta'malun. Ya kan? Saya tuh nggak pernah jatuh dari motor. Ya orang nggak pernah naik motor. Gak punya motor. Gak punya motor. Gak punya sepeda. Jangan bilang ngomongan takdir ini nanti. Apa ya emang udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti IPK-nya 1,8 pulang ke rumah, IP-nya kecil amat. Ini takdir. Kacau. Baru lihatnya. Takdir mak. Bapak kalau nggak mau menerima ini berarti tidak menerima takdir. Kalau saya itu sahabat sama saya. Takdir semuanya apa namanya? Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Masyaallah. Ceramahin ibunya. Iya. Padahal memang IP-nya kecil. Dalil. Ya. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbas, dan dari tentang hal tersebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa'lam, kata Rasul dalam riwayat Ibnu Abbas, wa'lam, ketahuilah olehmu, annal ummata, bahwa sesungguhnya bahwa umat itu, lau ijtama'u ala ayyan fa'uka bisyai'in, seandainya mereka berkumpul, ijtama'u, berkumpul, kumpul maksudnya kerjasama, ala ayyan fa'uka, untuk mereka itu memberi manfaat kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, sungguh mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu illa kecuali bisyai'in, dengan sesuatu qad telah katabahu Allahu laka, Allah tetapkan bagimu. Jadi walaupun mereka berkumpul mau nyelakain kita, ya, kalau ukurannya kata Allah nggak celaka, ya nggak bakal celaka. Itu, ya. Walaupun mereka udah kumpul misalnya di depan SD, mau apa itu namanya, mau jegat kita misalnya, depan SD situ tuh jegat kita. Ya kalau kata Allah nggak celaka kita hari itu, ya insya Allah nggak lewat situ. Ya Allah, iya lewat sini. Parah. Ya kalau lewat situ, masuklah. Parah. Ya lewat sini kan, ya tetap ada amal kan, tetap ada amal kita. Masa nggak ada amalnya kita? Laju nggak berangkat kuliah, ya jangan lewat situ. Allah bolak-balikan nanti kita, wes numpak lewat masjid, lewat belakang aja. Yang penting nggak. Nah. Iya kan? Kadarnya kalau ketemu digebukin, emang nggak ketemu. Yang penting nggak ketemu. Terserah Allah mau lewat mana ngasih nyuruh kitanya. Ya nggak? Gitu. Ya. Begitu juga lau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika. Begitu juga kalau mereka berkumpul untuk yang tadi memberi manfaat, yang ini memberi mudarat. Mereka sepakat memberi mudarat kepada kamu, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sama kan gitu ya? Wa la radda lima qadaita. Wa la yanfa'u dzal jaddu min. Terus kata Nabi, rufi'at aqlamu wa jaffatis suhufu. Pena telah diangkat, lembaran sudah kering. Nih, kira-kira lo, tapi ini enggak misalnya nih jadwalnya Gus Luk udah dicatat semua tuh, pena tuh, malaikat kan nulis di Lauh Mahfuz misalnya, penanya udah diangkat, berarti udah gak nulis lagi kan? Ya itulah yang akan
Itu harus kita imani. Itu loh, itu yang harus kita imani. Udah kering, masa mau ditip Kan nggak bisa ditip Nggak ada tip nggak ada tip, ya ada tip tapi nggak dipakai. Kan tadi dealnya malaikat itu la yusbiquna bil qaul, nggak pernah mendahului Allah dalam segala aspek. Ya, cuma mengerjakan apa yang diperintah. Kecuali kata Allah tip kalau nggak diperintah tip nya nggak ditip kan gitu. Udah ditulis, pena sudah diangkat, lembaran suhuf sudah kering. Begitu kata Nabi. Wa madhabus salafi wa immatul khalafi. Inilah mazhab atau yang diterapkan, dipakai pendapatnya oleh ulama salaf dan imam-imam modern. Kholaf. Salaf lawannya kholaf. Salaf artinya terdahulu, kholaf artinya terkini. Apa namanya? Kekinian. Kontemporer. Apa contemporary? Pakai F. Salaf lain lagi. Anna man sadaqa bihadhil umuri tasdiqan jaziman la raiba fihi wala taraddad. La raiba fihi wala taraddad. Ya. Mazhab salaf maupun ulama khalaf, mereka berpendapat bahwa yang membenarkan tentang semua aspek tadi, 6 tadi, tasdiqan jaziman, dengan pembenaran yang kuat, yang kokoh, yang teguh, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun, wala taraddad, juga tidak ada penolakan. Raddada yuraddidu, menolak. Kalau ente nembak ke cewek terus gak diterima, bahasa Inggrisnya mardut ente. Ya, mardut atau mardut? Tertolak. Karena mukminan haqqon, itulah orang yang benar-benar beriman. Mukmin keimanannya mukmin sejati kalau bahasa kitanya. Sawaun kana dzalika an barahinin qati'atin au an i'tiqadatin jazimatin. Sama keimanan itu ia peroleh. Nah ini sawaun kana dzalika, sama keimanan itu ia peroleh an barahinin qati'atin, ia peroleh dari petunjuk yang qat'i, yang pasti, yang otentik. Nah, gitu kan? Ya dari Quran, dari ngaji, sorogan terus ngaji dapat. Au an i'tiqadatin jazimatin, atau hanya atas dasar keyakinan yang betul-betul kuat. Terus pokoknya itulah, pokoknya terserah. Nah, gitu kan? Bahasa kita kan terserah, pokoknya begitu. Enggak tawar-tawar lagi. Antuk minubillah, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri syarrihi wa khairihi wa syarrihi. Udah pokoknya itu. Enggak apa-apa enggak ngaji Arba'in Nawawi, enggak apa-apa. Pokoknya saya imannya sama itu. Itu berarti dia i'tiqadatin jazimatin. Ada yang ngaji dulu panjang penjelasannya, terus banyak tanya lagi kayak Bani Israil. Wah, nanti begini bagaimana? Wah, panjang banget pertanyaan. Tapi ujung-ujungnya ya alhamdulillah dapat pencerahan. Itu berarti an barahinin qati'atin. Dia udah yakin banget karena udah dapat petunjuk apa itu namanya, informasi yang valid dan otentik tentang apa yang harus dia imani. Deal? Pas setengah 10. Masih panjang. Besok lagi. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Monggo silakan. Mau tanya, Bib? Tanya nggak, Bib? Ada? Atau ada yang kelewat? Enggak? Nggak ada. Ada? Enggak ada ya? Nggak ada. Deal? Deal. Sebelum kita tutup, kita simpulkan sedikit.
hadis ini ya, hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi ini idealnya sih kita hafal. Idealnya kita hafal karena hadis ini juga yang menjadi dasar penerapan rukun Islam, rukun iman. Nabi nggak pernah ngomong rukun iman ada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara, nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi kalau jadi penetapan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, itu bid'ah. Iya, bener bid'ah. Ya Nabi nggak ngomong. Ya kan? Ya enggak? Ya. Bener. Iya. Termasuk ilmu tajwid juga Bid'ah. Nabi nggak pernah ngajar ilmu tajwid. Kata Kisah kalau seandainya Nabi Imam Sayyidina Ali dibangunin dari kubur ditanya apa itu mat alif disukun, mesti nggak bisa jawab. Ya artinya bahwa ini juga menjadi dalil, ya nggak pakai dalil Quran, nggak pakai dalil hadis lah gitu, bahwa tidak semua yang belum ada zaman Nabi itu diklaim sebagai bid'ah. Kalaupun bid'ah ya bid'ahnya sekedar secara bahasa. Tadi kita udah bahas bid'ah itu ada yang istilah itu, penama itu ada yang maknanya secara bahasa, ada yang namanya secara gitu ya. Gak ada, cuman dulu gak ada dibagi rukun sholat ada 14, dia gak ada. Nabi gak pernah ngomong rukun sholat ada 14. Tapi berdasarkan amalan Nabi, ulama nyimpulkan kesimpulannya rukun sholat ada sekian. Lah hadis ini harusnya kita hafal karena dari hadis ini kemudian disimpulkan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Bid'ah, yo bid'ah bahasa, secara bahasa. Sesar'i yo enggak. Kenapa? Oh ini ada dalilnya yo ini. Dalilnya makanya kemudian satu. Yang kedua, dalil hadis ini menunjukkan bahwa sering kita suka ketukar urutan rukun Islam. Biasanya kita puasa dulu baru zakat. Sering nggak? Masih kecil kan suka ketukar gitu kan? Iya benar. Kecil tuh sering kecil. Rukun Islam ada 5 perkara. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, sholat 5 waktu. Nggak pakai jika mampu ya. Itu sholat 5 waktu jika mampu. Kalau dibalik, sholat 5 waktu sehari semalam. 3, puasa di bulan Ramadan. Gitu sering kita ya. Iya, benar. Kecil. Benar. Hadis ini mengajarkan kepada kita ternyata zakat itu lebih dulu daripada puasa. Ya, zakat dulu baru puasa. Rukun Islam yang adik-adik kita suka apalin di rumah itu rukun Islam. Kalau masih ada yang puasa dulu baru zakat, itu berarti dibiasakan dari sekarang dirubah. Hadis yang lain juga jelaskannya gitu. Bunyan Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Loh, kenapa begitu? Karena dalam sejarah ya, kewajiban zakat itu pertama kali diturunkan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kewajiban puasa diturunkannya ayat al-zina amanu itu, kewajiban puasa pertama kali diturunkan tahun kedua Hijriah juga, tapi bulan Ramadan. Ya kan? Bulan Ramadan. Jadi duluan zakat daripada puasa. Kewajibannya itu duluan zakat daripada puasa. Ada yang berargumen, loh kan kita puasa dulu baru zakat. Itu zakat fitrah. Dalam konteks ini adalah zakat mal. Loh zakat fitrah iya, kewajibannya di bulan Ramadan. Pas sudah mau akhir bulan Ramadan baru kemudian turun pertama kali kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ya, supaya kita jangan salah ini ya. Jangan salah persepsi. Kita sambung lagi Jumat yang akan datang. Baik, mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi